Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan tentang bab mutlak dan muqayyad. Saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang definisi dari mutlak dan muqayyad. Menurut bahasa, mutlak berarti tidak terikat. Menurut istilah, mutlak berarti lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu qayyad atau sesuatu batasan. Contoh dari ayat ini, contoh dari lafaz ini saya akan mengambilkan ayat dari surat Al-Mujadalah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Orang-orang yang menzihir istri mereka, lalu mereka menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka untuk memerdekakan seorang budak. Nah, lafaz raqabah, fatahriru raqabah di sini termasuk lafaz mutlak yang mencakup semua jenis raqabah, hamba sahaya, semua jenis hamba sahaya, atau boleh juga hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan, hamba sahaya beriman ataupun hamba sahaya tidak beriman. Jadi begitu makna raqabah dalam lafaz mutlak. Yang kedua, lafaz muqayyad, yang mana kebalikan dari mutlak tadi. Kalau mutlak tadi kan tidak terikat, kalau muqayyad berarti sesuatu yang terikat atau yang diikatkan pada sesuatu. Menurut istilah, muqayyad berarti lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyad atau dengan batasan. Saya akan mencontohkan pada ayat wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Pada ayat fatahriru raqabatin mu'minah, kata raqabah di sini atau hamba sahaya dalam ayat ini menunjukkan memakai makna qayyad atau memakai batasan, yaitu mukminah. Kata mukminah, fatahriru raqabatin mukminah. Maka ketentuan hukum dari ayat ini adalah siapapun yang melakukan pembunuhan nyawa seseorang tanpa sengaja, maka dikenai denda, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Fatahriru raqabatin mukminah, hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, setiap ayat yang datang dalam setiap ayat yang dalam bentuk muqayyad, maka harus diamalkan atau sesuai berdasarkan qayyad seperti kata raqabah di atas tadi. Begitulah mungkin itu penjelasan dari saya tentang definisi mutlak dan muqayyad. Selanjutnya oleh materi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam mutlak dan muqayyad dan status hukum masing-masing. Jadi, mutlak akan tetap pada kemutlakannya selagi tidak ada dalil yang mengqayyidkannya. Jika ada dalil yang mengqayyidkannya, maka dalil tersebut dapat mengalihkan kemutlakannya dan juga menjelaskan pengertiannya, seperti surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Pada ayat tersebut sudah dijelaskan tentang pembagian hak waris secara terperinci, dan ayat tersebut itu termasuk ayat yang mutlak karena memberi batasan-batasan angka atau pembagiannya. Akan tetapi pada ayat tersebut juga terdapat lafaz yang berbunyi mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Jadi pembagian hak waris tersebut bisa dilakukan apabila sudah melakukan wasiat dari pewaris dan juga sudah dibayarkan hutang-hutangnya. Lafaz wasiat pada ayat tersebut itu mutlak, tidak ada batasan maksimal atau minimalnya, dan juga tidak dibatasi jumlahnya. Akan tetapi ada sebuah hadis yang menegaskan bahwa tidak ada wasiat melebihi sepertiga harta pewaris. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemutlakan lafaz wasiat pada ayat tersebut sudah diqayyidkan oleh hadis tersebut, sehingga memberikan kesimpulan bahwa maksud wasiat dari ayat tersebut adalah wasiat yang kurang dari sepertiga harta pewaris. Adapun macam-macam mutlak dan muqayyad, yaitu yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Jadi pengertian dari lafaz mutlak dibawa kepada makna muqayyad karena memiliki sebab dan hukum yang sama. Contoh pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi
hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Pada ayat tersebut, lafaz ad-damu atau yang berarti darah itu bersifat mutlak tanpa adanya batasan. Namun pada Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145, di situ terdapat lafaz damam masfuhan yang berarti darah yang mengalir. Jadi lafaz darah pada ayat ini bersifat muqayyad karena dibatasi dengan masfuhan atau yang mengalir. Karena ada persamaan hukum dan sebab pada lafaz ad-damu, maka pada surat Al-Maidah ayat 3 yang mutlak itu wajib dibawa atau diartikan pada yang muqayyad. Maka maksud dari lafaz ad-damu pada surat Al-Maidah ayat 3 yaitu darah yang mengalir. Dan yang kedua yaitu sebab yang sama namun memiliki hukum yang berbeda, seperti kata yadun pada hukum berwudu dan juga tayamum. Seperti pada ayat 6 surat Al-Maidah dijelaskan tentang berwudu yaitu falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pada ayat tersebut ini sudah jelas bahwa lafaz tersebut itu muqayyad karena terdapat batasan sampai siku ilal marafiq itu. Sedangkan pada hukum tayamum itu dijelaskan bahwa fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sedangkan pada lafaz ini ketika bertayamum itu lafaz yadun atau tangannya itu tidak memiliki batasan dan mutlak. Maka dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa lafaz mutlak tidak perlu dibawa kepada muqayyad karena memiliki hukum yang berbeda. Akan tetapi Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad, tetap dihukumi muqayyad karena memiliki sebab-sebab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang macam-macam dan hukum mengenai mutlak dan muqayyad. Selanjutnya yaitu yang ketiga tentang sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Nah, dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama itu taqyid atau batasannya hanya satu. Taqyid itu batasannya satu. Misalnya pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak beriman dalam kafarah pembunuhan tak sengaja. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, dalam kurung tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. An-Nisa ayat 92. Sedang dalam kafarah zihar ia diungkapkan secara mutlak. Walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran surat Al-Mujadalah ayat 3. Demikian juga dalam kafarah sumpah ya. Kafarah sumpah itu la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima
bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahliyakum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Al-Maidah ayat 89. Jadi di sini kita tidak boleh bersembarang bersumpah karena tidak sengaja, karena itu akan menimbulkan sebuah kafarat. Dalam hal ini, segolongan ulama diantaranya ulama Maliki dan dua sebagian besar ulama Syafi'i berpendapat lafaz yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad tanpa memerlukan dalil lain. Nah, oleh karena itu tidak cukup sah memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah. Sementara itu, golongan yang lain, yaitu ulama madhab Hanafi, berpendapat lafaz yang mutlak tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad kecuali berdasarkan dalil. Maka dipandang telah cukup memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah. Argumentasi pendukung pendapat pertama ialah bahwa kalamullah itu salah satu zatnya, tidak berbilang. Maka jika ia telah menentukan budak yang beriman, dalam kafarah pembunuhan, ya, ketentuan ini pun berlaku bagi kafarah zihar juga. Nah, oleh karena itu pengertian firman Az-Zakarat dibawa kepada firman Allah di awal ayat, waz-zakirinallahu katsira, Al-Ahzab ayat 35, tanpa memerlukan dalil lain yang datang dari luar. Jadi maksudnya ialah wazakiratillahi katsira, di samping alasan di atas tuh mengingat bahwa orang Arab itu lebih menyukai penggunaan kata-kata yang mutlak bila telah ada yang muqayyad. Jadi apa ya? Karena muqayyad itu sifatnya itu bersifat terbatas, ya, terbatas. Karena secara demikian itu dipandang telah memadai di samping perkataan tersebut, yang karenanya padat dan ringkas, jelas gitu loh. Allah berfirman, "Anil yamini wa anis shimali qa'idu." Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Qauf ayat 17. Maksudnya ialah anil yamini qa'id, akan tetapi qa'id yang pertama tidak disebutkan karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Adapun hujjah ulama madhab Hanafi, maka mereka mengatakan membawa pengertian lafaz az-zakirat kepada az-zakirin Allahu katsiran itu berdasarkan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya. Karena bahwa lafaz az-zakirat itu diatofkan pada az-zakirin Allahu katsiran, yang di samping ia tidak bisa berdiri sendiri. Karena az-zakirin tidak bisa berdiri sendiri karena ada huruf atof. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada lafaz pertama ma'tuf alaih dan dipandang mempunyai hukum yang sama. Demikian juga atof dalam ayat anil yamini wa anis shimal. Bila pembatasan lafaz mutlak tanpa dalil tersebut tidak dapat dilakukan, maka harus dicarikan dalil yang lain. Akan tetapi baik dalam kitab ataupun
baik dalam kitab ataupun dalam sunnahnya tidak terdapat nas yang menunjukkan demikian. Dan kias mengharuskan terhapus terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh lafaz mutlak, yaitu bebas dari tuntunan dengan melakukan sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkup lafaz mutlak. Dan yang demikian adalah nask, sedangkan nas tidak dapat dinask oleh kias. Itu analoginya seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.